Halo, selamat siang semuanya. Di sini saya Novia India bersama teman saya Lana Salsabila. Halo. Nah, di sini kita berdua akan mengobrol santai nih, berbicara tentang alam dan seisi gejala yang ada di dalamnya. Nah, seperti yang kita lihat saat ini, tentunya di sekitar kita bahwa alam itu sudah banyak sekali terjadi kerusakan. Nah, baik itu disebabkan oleh manusia yang ada di dalamnya maupun disebabkan oleh hal-hal lain. Tapi tentunya di sini kita sebagai manusia yang seharusnya kita menjaga alam tersebut, harusnya kita juga harus bisa menjaga maupun merawat alam tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merusak alam tersebut. Nah, seperti yang tadi saya bicarakan, itu terjadi kerusakan dan gejala alam yang disebabkan oleh manusia maupun hal-hal lain yang bisa membuat alam itu tercemar maupun rusak. Nah, menurut Mbak Salsa, itu bagaimana sih kita sebagai manusia yang harusnya kita bisa menjaga alam tersebut, namun masih banyak manusia lain, orang-orang lain di bumi ini yang justru malah membuat alam itu menjadi tercemar, menjadi rusak. Oke, baik. Ya. Jadi di sini tuh kita sama ya, Mbak ya. Iya. Jadi di sini tuh ada sebuah konsep yang dikenal dengan istilah hablum minal alam. Nah, istilah hablum minal alam itu merupakan sebuah konsep harmonisasi antara manusia dan juga alam. Jadi hubungan antara manusia dan alam itu kenapa perlu sih hablum minal alam? Itu karena manusia sejatinya makhluk yang diberi akal atau akli ya di sini ya. Satu. Kemudian diberikan hawa nafsu juga, dimana dari hal itu tuh nggak bisa dikontrol, yang artinya sebetulnya manusia itu lebih kompleks, dan yang nggak ketinggalan itu adalah kolbu atau hati. Nah, dari ketiga komponen yang dihadirkan oleh Tuhan untuk manusia, itu secara tidak langsung manusia sudah dianggap sempurna dan bijak untuk menetap di bumi. Nah, bumi salah satunya itu kan ada isi. Nah, isinya itu apa? Alam. Maka selain daripada konsep penghambaan diri manusia pada Tuhan, itu perlu manusia dan perawatan alam. Dan di sini ada konsep cinta alam atau harmonisasi manusia dengan alam yang disebut dengan hablum minal alam. Seperti itu, Mbak Tia. Jadi gitu, kalau menurut saya ada konsep cinta antara manusia dan alam itu perlu ya. Gitu. Oke, baik Mbak Salsa. Jadi tadi yang sudah Mbak Salsa sampaikan itu ada kaitannya dengan cinta. Nah, menurut Mbak Salsa itu cinta yang bagaimana sih yang harus kita terapkan pada alam di sekitar kita? Itu cinta yang bagaimana, Mbak? Oke, menarik sekali ya pertanyaan dari Mbak Tia ya. Oke, jadi lagi-lagi kita membahas cinta ya konotasinya. Biasanya kita itu generasi muda kalau bahas soal cinta itu apa ya, pandangan kita pasti lawan jenis. Iya, betul Bang. Atau hal-hal yang berkaitan dengan keindahan atau fisik. Ya, jadi di sini itu tidak ada bedanya ya sebenarnya. Hakikat cinta yang sebetulnya itu adalah ketika kita merawat, ketika kita juga sama-sama melindungi, itu kan dari bagian cinta. Nah, bagaimana sih cinta yang bagaimana sih antara manusia dan alam itu agar bisa harmonis seperti tadi ya, Iya, yang aku betul. maksudkan sebagai output, itu ya paling tidak ada hal-hal yang harus dipahami manusia. Nah, karena tadi manusia itu punya komponen akal, setidaknya itu manusia itu punya kesadaran. Nah, jika ada kesadaran, maka di sini nanti terbentuk secara langsung akan mampu untuk bisa jalan bareng-bareng, untuk bisa bertahan bareng-bareng itu dengan apa ya, dengan kesadaran tadi, kesadaran untuk menjaga misal tanaman ya, mohon maaf, misal tanaman itu kita bisa menyirami atau memberi nutrisi setiap hari. Misal untuk sungai dan lain-lain, ya silakan, sungai itu sifatnya mengalir, ya diberikan aliran yang lancar, tidak diberikan dengan hal-hal yang itu sifatnya kotor seperti sampah dan lain-lain. Itu kan berarti konsep hakikat cinta itu saling merawat dan saling melindungi. Artinya di sini yang perlu sebenarnya dirawat itu ya dari nalar manusia itu dulu gitu, Mbak Tia. Iya. Perlu sadar dulu, perlu mungkin ya dari gejala alam itu juga bisa jadi penyadar ya, Mbak Tia ya. Iya. Karena kadang kala yang memang manusia itu
terlalu terfokus pada kawannya atau hablum minanas, manusia dengan manusia. Kadang lupa bahwasanya kita berpijak dan juga mengiringi bumi sekaligus. Jadi paling tidak bagaimana mencintainya, ya paling tidak dengan kesadaran itu tadi, ya dengan hal-hal kecil juga seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi tentunya kalau kita cinta, kita juga harus bisa merawat sebagaimana baiknya kita merawat apa yang kita cintai tersebut. Begitu ya, Mbak? Nah, jadi gini Mbak, tadi kan seperti yang sudah saya katakan, kalau kita cinta, kita juga harus bisa merawat, baik itu alam yang kita rawat ataupun apapun itu sesuatu yang kita cintai harus kita jaga. Nah, untuk kita merawat, kita menjaga, kita kan juga butuh kesadaran nih untuk bisa menjaga hal tersebut. Nah, menurut Mbak Salsa, kesadaran itu harusnya diterapkan pada diri kita sendiri atau kita juga harus bisa menyadarkan orang lain di sekitar kita juga agar bisa sadar akan hal itu. Itu bagaimana, Mbak? Baik, jadi ini tadi kita sudah membahas ya soal apa itu konsepnya, kemudian bagaimana itu yang mungkin bisa kita susun, Iya. bisa kita langkah kecil-kecil dulu misal. Nah, ini terakhir, bukan terakhir ya, maksudnya pertanyaan berikutnya tadi yang muncul, sebetulnya itu mulai dibangun itu dari siapa, subjeknya itu siapa gitu ya. Nah, jadi ini Mbak Tia, menurut aku itu paling tidak itu kita perlu sadar dulu sesama manusia. Bahasanya gini, setiap manusia itu memiliki 3 tingkat kesadaran. Iya, satu itu ada kesadaran paling dasar, ya kan, ada kesadaran konformis, kemudian ada kesadaran naif, kemudian ada kesadaran transformis. Nah, di sini kesadaran konformis itu ketika kita sadar mau dibentuk, misal kita denger nih kalimat dakwah sebuah dalil, misalkan pada surat Al-Baqarah ya ayat 205 itu tentang di sini firman Tuhan yang menyatakan bahwasanya kamu yang berpergian di bumi atau berpijak di bumi, tapi di situ kamu melukai bumi, bahasanya karena kan cinta itu enggak jauh dari hal melukai ya. Iya, betul banget, betul. Jadi kalau semisal kamu mencintai kalau semisal kamu berpijak tapi kamu melukai, itu adalah sebuah hal yang tidak Allah sukai gitu. Iya. Di situ dalam surat Al-Baqarah itu gitu. Nah, maksud kesadaran konformis itu di sini adalah kesadaran yang mana kita itu tahu kalau sebaiknya kalau mencintai jangan melukai gitu. Iya. Gitu kan. Tapi ya kita cuma tahu toh, kita nggak mau melangkah gitu. Nah, yang kedua kesadaran naif, udah tahu gitu, udah tahu benarnya gimana, tapi ya tetap aja aku kalau nggak misal aku patah ataupun aku lagi nggak mood ya aku pengennya gini gitu loh. Tetap bertahan dengan prinsipnya manusia lainnya gitu. Nah, kalau terakhir itu yang paling apa ya konstruktif gitu loh buat manusia, itu adalah kesadaran yang mana itu bisa membangun. Misal nih, ya baiknya kita tahu dari dalam diri kita, misal kita makan jajan ya singkatnya di angkutan, di kelas maupun di lain-lain, itu kita simpen lah plastiknya di dalam saku, nggak usah takut ada semutnya, ada apanya, setelah itu kita samperin tuh tong sampah, kan bisa ya gitu. Jadi minimal jadi dalam diri kita dulu, setiap manusia itu alangkah baiknya itu sadar dulu, karena gejalanya sudah banyak, sampah sudah menumpuk, bahkan sudah ada fatwa MUI ya nomor 41 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, sampai ada resolusi gitu kan rasanya. Nah, itu berarti perlu dari diri kita dulu untuk menyadari, kemudian kalau bisa menyadarkan gitu kan, karena konsep mencintai alam nggak bisa itu semata-mata semua orang punya kesadaran yang sama. Boleh dari orang-orang di ranah struktural, misal pemerintah, aktivis, dan lain-lain, kemudian bisa juga dari mahasiswa itu selaku akademisi ya yang mendalami soal ilmu sebetulnya sampah itu bagaimana kalau untuk lingkungan, mencemari nggak sih untuk kita hidup dan menghirup udara segar, masih relevan nggak sih kan bahasanya. Jadi dari dalam diri kemudian kita menyadarkan teman terdekat kita lah bahasanya gitu. Semua itu perlu, siapa saja itu perlu, bahkan perlu banget diterapkan apabila kita bisa minimal mencontohkan lah seperti tadi ya, mengantongi plastik di kantong kita sendiri itu dari hal kecil gitu. Itu sih Mbak Tia, perlu buat semua ini.
Oh iya, baik-baik. Jadi, untuk kita bisa apapun itu merawat lingkungan yang ada di sekitar kita, kita bisa diterapkan memulai dari diri kita sendiri. Iya. Nah, nanti dengan mengalirnya itu kita juga bisa memberi contoh ataupun kita melakukan hal-hal baik untuk itu bisa ditiru oleh teman sekeliling kita bahwa yang kita lakukan itu termasuk bagian dari untuk menjaga kelestarian alam. Ya. Dari hal-hal kecil gitu ya. Iya. Nah, untuk dapat menjaga kelestarian alam, selain dimulai dari diri kita sendiri, misalkan ini udah teman di sekeliling kita itu udah meniru, menerapkan apa yang kita lakukan untuk senantiasa menjaga kelestarian alam tersebut. Namun di luar sana kan itu masih banyak sekali nih orang-orang yang menyepelekan akan hal itu. Baik itu mereka masih membuang sampah sembarangan, walaupun itu sampah kecil, itu kan juga dapat mengakibatkan kerusakan alam ya, bisa mencemari alam. Nah kalau gitu kan, jadi di luar sana itu mungkin bisa dikatakan masih banyak kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah menurut Mbak Salsa, dari kerusakan alam lingkungan itu bagaimana sih cara mengatasinya, dan kalau kita udah berusaha dari kita sendiri, dari diri kita sendiri untuk menjaga alam, sedangkan di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang senantiasa untuk menyepelekan hal-hal kecil tentang pembuangan sampah seperti itu bagaimana? Oke, baik. Jadi ini tadi mungkin bagaimana lebih kita kerucutkan lagi ya, misalnya ini bagaimana cara itu tadi sebenarnya kita udah bangun nih Mbak dari mulai penyadaran ada di sini ada fasilitas apa, terus yang pertama itu emang penting untuk dari kesadaran sendiri dulu kita bangun, kemudian itu yang perlu kita terapkan ataupun triknya itu jangan lihat kita posisinya lagi di mana dan itu bukan tugas kita, tapi kesadaran itu yang terbangun adalah ya kita tahu itu kotor, silakan kita ambil. Jadi gitu Mbak Tia. Jadi selain tadi bagaimana caranya itu dibangun dulu dari dalam diri kita, bangun dulu kalau misal kita posisinya sebagai apa ya silakan kita manfaatkan sebagai mahasiswa ya gaungkan literasi persuasif tentang pengelolaan limbah, kemudian tentang pembuangan sampah sesuai tempatnya, dan juga hal-hal yang literasinya itu melindungi bumi karena kita butuh bumi untuk tempat teduh kita. Betul banget. Nah, jadi jangan tanyakan dari mulai kapannya kita perlu itu, atau ketika kita tahu misal udah rusak gimana, kan kita ya udah rusak mau buat apa lagi. Jangan sekali-kali katakan hal seperti itu, karena kerusakan itu kan datangnya kita nggak tahu, mungkin dari kita secara tidak sadar gitu kan, tadi makanya kesadaran perlu. Kemudian kalaupun itu memang faktor peringatan atau kunci komunikasi Tuhan atau mengingatkan kita, memperingatkan kita tentang bahwasanya ini alam sudah terlalu lansia untuk kita tempati, terlalu gitu tua kan. gitu ya. Betul, sudah terlalu lansia untuk kita tempati, maka selayaknya lansia itu perlu kita mengerti bahasanya, bahasa bumi batu. Bahasanya berarti apa? Bumi sedang mengeluarkan erupsi. Perlu untuk kita bersama-sama itu tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Jangan tanya mulai kapan, tapi siapkah hari ini kita untuk memulai dari hal-hal kecil. Gitu Mbak. Itu dulu aja wis untuk tingkatan kita ya. Kalau untuk tingkat ke atas mungkin bisa terapkan stakeholder kerjasama dengan siapapun, pengelolaan yang bagaimana, atau dari orang-orang sains mungkin bisa membantu ya soal hal itu ya. Oke, baik Mbak Salsa ya. Jadi seperti yang sudah Mbak Salsa tadi jelaskan, itu bagaimana kita merawat alam, jaga kelestarian alam itu harus diterapkan terutama pada diri kita sendiri dulu ya. Nah, kita juga harus menumbuhkan nih rasa cinta kita untuk alam tersebut, rasa cinta kita terhadap alam, bagaimana kita harus menjaga alam tersebut, menjaga kelestarian di dalamnya ya. Nah, terus bagaimana nih Mbak kalau misalkan kita, diri kita sendiri maupun orang di sekeliling kita itu terlambat akan kesadaran untuk menjaga kelestarian alam tersebut. Maksudnya itu semisal
kita kan sekolah dari TK nih, dari TK ya. Ya, pendidikan segini. Iya betul ya, anak-anak, dan itu tentunya kita sudah dikenalkan nih dengan Iya, betul. alam ya. Dari mulai membuang sampah itu jangan sembarangan. Iya. Tapi kan kalau dari dulu, zaman dulu masih anak-anak kan belum sadar akan hal itu. Kita cuma mikirnya buang aja nih di sini. Itu paling ada yang ngurus Iya gitu. betul, kita mikirnya seperti itu. Nah kita baru sadar pas udah usia sekarang atau udah zaman sekarang, itu kan termasuknya sudah terlambat untuk menjaga kelestarian alam. Dan tentunya dari kalau kita mikir dari dulu kita sudah membuang sampah sembarangan, itu pasti kita secara otomatis kita sudah mencemari lingkungan tersebut. Nah Bisa itu dikatakan gitu ya? betul banget. Itu menurut Mbak Salsa bagaimana akan hal seperti itu? Apakah kita juga termasuk orang yang merugikan alam tersebut, membuat pencemaran di dalamnya? Itu bagaimana Mbak? Oke, baik. Nah, ini apa ya, sekaligus mungkin bau-baunya kayak mau diakhiri nih. Iya betul. Bicara gitu. Ya, jadi ini mungkin ini sebagai sekaligus nanti aku beri closing ya. Iya. Untuk pembahasan kita tentang kesadaran alam, karena kita kan tadi diskusi dadakan ya, terus Iya kita betul banget. mau podcast kan, kita mau sekaligus menyinari teman-teman semua yang ada di media gitu. Iya betul. Ya barangkali kita bisa sadar bareng-bareng gitu secara tiba-tiba. Harapannya gitu ya. Harapannya gitu kan. Jadi benar Mbak. Iya betul banget. Kita kalau membahas tentang keterlambatan ya, itu kan pastinya ya sudah bisa dikatakan seperti itu, juga bisa dikatakan terlambat. Karena apa? Betul tadi Mbak Tia memang bahwasanya kita kan sudah disekolahkan atau dididik sejak dini. Iya betul. Dari TK kita sudah dikenalkan mengenai gambar-gambar dulu ya, mungkin yang ini pohon apa, ini gambar kebun seperti ini, gambar tanaman seperti ini, tanaman alangkah baiknya juga disinari dan lain-lain. Itu Mbak Tia yang tapi kenapa sih masih banyak hal-hal yang tidak menyadarkan kita waktu sejak dini itu tentang yang kaitannya dengan alam, seperti tadi sampah ya. Iya betul banget. Padahal kita tuh sepele banget, sudah diingatkan juga mungkin beberapa kali oleh seorang praktisi guru maupun orang tua, kenapa kita waktu itu tidak aplikatif. Ya karena tadi mungkin gini ya, jadi dari pola parenting kita pahami dulu nih psikologi dari anak, baru gitu kita mungkin cara belajarnya ditinggal dulu seperti apa, visual ataukah auditori. Kalau misal auditori itu mungkin bisa ya tadi diperintahkan coba atau diarahkan untuk membuang sampah, pastinya nanti bisa langsung membuang sampah di tempatnya. Tapi kalau yang gaya belajarnya visual, misal terus banyak lihat atau misal seperti sekarang bisa nonton video-video gitu, kalau itu sebagai edukasi itu kan perlu dijelaskan orang tuanya dulu Mbak. Iya betul banget ya. Jadi perlu gambaran seperti suri tauladan gitu. Di sini berarti kalau misalkan ada kasus-kasus seperti itu, kita nanti pembahasannya ranahnya psikologi gitu. Tapi kalau misalkan kita kembali lagi ke alam dan kedisiplinan, itu nggak ada kata terlambat sebetulnya. Yang penting hari ini juga kalau misalnya kita tahu, walaupun kita juga mungkin merasa aduh aku kok seperti sulit banget ya sama alam, padahal aku tuh dulu juga ikut pramuka, anak cinta alam gitu. Cinta alam banget, betul kan. Tapi kenapa ya aku cuma menggembor-gemborkan cinta tanpa upaya untuk kemudian merawat, kemudian menjaga dan saling melindungi selayaknya kita dengan sebuah atau seorang pasangan gitu ya. Iya betul. Jadi untuk hal-hal seperti itu ingin aku tanamkan lagi ya di sini, tekankan lagi tidak ada kata terlambat untuk saya, Mbak Tia dan juga semuanya teman lainnya juga yang nanti mungkin akan mendengar kemudian melihat video ini ya. Iya betul. Mari sama-sama di mana peran kita sebagai mahasiswa ya, silakan kita maksimalkan kegiatan exchange, social control maupun jangan terlalu muluk-muluk lah untuk hal itu. Tapi setidaknya kita tahu gimana cara merawat alam. Sampah dulu di lingkungan ini juga masih banyak ya, yang berserakan banget di tempat parkir. Kita nantinya tidak membahayakan orang lain ketika itu mungkin tiba-tiba jalan naik motor dan lain-lain gitu kan. Itu sampah yang ada di sekitar kita, kalau kita kan silahkan bisa ambil, kemudian kita carilah tempat sampah yang terdekat
kalau nggak ada silakan cari plastik ataupun tempat apapun kita simpan dulu. Iya. Gitu, karena saya kira kampus maupun sekitar kita itu sudah ramah dengan lingkungan, karena sudah ada bahkan tempat sampah organik anorganik gitu Iya, ya. betul banget. Jadi ya itu tadi, mulai dari hal itu dulu minimalnya gitu. Nanti kalau udah baru kita menambah, mungkin kita ada peningkatan kepedulian misalnya dengan journaling gitu kan untuk mahasiswa, kemudian kita bisa implementasi ataupun bisa kita penelitian sekaligus dan implementasi untuk perubahan lingkungan gitu. Jadi misalnya nggak ada kata terlambat kalau kita hari ini juga mau memulai gitu. Iya, betul banget ya. Jadi sangat betul yang dikatakan oleh Mbak Salsa, kalau kita udah sadar akan hal itu harusnya kita bisa terapkan, itu tidak ada kata terlambat untuk memulainya gitu ya Mbak. Iya, betul. Mbak. Ya, mungkin untuk ngobrol kali ini kita sudah membahas tadi ya panjang lebar terkait alam pada pembahasan kali ini. Mungkin kita ngobrolnya cukupkan sampai di sini ya. Dan tentunya yang kita harapkan semua, dan buat teman-teman semua yang mungkin nonton pada video kali ini, kalian bisa mengambil sisi positifnya, bahwa kita sebagai makhluk penghuni di bumi ini, kita juga harus bisa mencintai bumi, menjaga kelestarian di dalamnya, tentunya tidak mencemari lingkungan juga, seperti itu ya. Ya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.